Profesor Sachipto Raharja menyatakan bahwa hukum tidak boleh berhenti dan menganggap pekerjaannya selesai dengan sekedar kriteria rasionalitas. Mengapa? Karena tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, segenap para panitia yang kami hormati, para pemerhati hukum dan konstitusi yang kami hormati yang ada di bumi Nusantara ini. Di sini kami dari tim Sunan Derajat, saya Yusril Bariki selaku pembicara pertama, sebelah kanan saya Imam Rosidki selaku pembicara kedua, di sebelah kiri saya Muhammad Aji Firmansyah selaku pembicara ketiga. Di sini kami akan memperdebatkan antara tim pro dan tim kontra tentang pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal ini merupakan hadir dan datangnya demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, hal ini bisa dikatakan sebagai suara Tuhan karena letak keputusannya berada di tangan rakyat yang sesuai dengan hak-hak konstitusinya. Dewan Juri yang kami hormati, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hamdan Zulfa menyatakan bahwa ciri-ciri negara demokrasi adalah baik dan buruknya penyelenggaraan pilkada. Maka dari itu, penyelenggaraan pilkada merupakan indeks yang merupakan baik dan buruknya sebagai cerminan negara kita. Dewan Juri yang terhormat, menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia sekarang menempati posisi ke-64 dari 167 negara. Hal itu merupakan sebuah kemajuan dari 3 tahun terakhir. Akan tetapi, dalam Asia, Indonesia menempati peringkat ke-11. Hal itu bisa dikatakan kurang maju, karena Indonesia merupakan adalah negara-negara yang besar. Dewan Juri yang terhormat, hal di atas dapat disederhanakan dengan teorinya Volker Persen mengenai sibernetika, bahwasanya hukum akan selalu berkembang dan akan selalu dipengaruhi oleh politik, ekonomi, dan sosial. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut yang nampaknya terjadi pada sekarang ini, yaitu adanya pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dengan bersentuhan saja dapat menular. Maka dari itu, pilkada serentak ini dikhawatirkan akan timbulnya sebuah klaster-klaster baru. Dewan Juri yang terhormat, hal ini yang nantinya akan menjadi perdebatan antara tim pro yang merasa melanggar hak memilih dan dipilih, kemudian dengan tim kontra yang menganggap bahwa hal tersebut melanggar hak kesehatan dan hak rasa nyaman. Sekian, terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, serta para pemerhati hukum dan konstitusi, semoga kasih Tuhan selalu memberkati kita semua. Berbicara mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni pemilihan kepala daerah di era COVID-19. Saya sebagai tim pro menyatakan secara tegas dan lugas bahwa saya tetap sepakat terhadap mosi perdebatan ini. Berawal dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwasanya negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana ciri-ciri negara hukum menurut Stark, yang pertama adalah melaksanakan dan mencerminkan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah menjamin adanya hak asasi manusia. Ketika kita berbicara mengenai negara demokrasi, maka sesungguhnya ataupun secara hakikatnya negara demokrasi adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, hasil implementasi daripada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni adanya pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pada sesungguhnya adalah pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat untuk memilih seorang pemimpin di wilayahnya masing-masing, sebagaimana hak konstitusi, hak untuk memilih dan dipilih, kemudian dilanjutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai aturan lanjutannya di dalam konstitusi tersebut. Kemudian
Yang menjadi problematika di dalam perdebatan ini, apakah pemilihan kepala daerah dilakukan di dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini diperbolehkan ataupun sesuai dengan konstitusi ataupun justru sebaliknya? Tentu jawabannya sesuai, karena dalam keadaan situasi apapun itu, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan sebagaimana amanat konstitusi dan sebagaimana amanat regulasi, yakni Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. Interupsi saudaraku. Dewan juri yang terhormat, apa yang disampaikan oleh tim pro justru akan berdampak sebaliknya. Karena jika pilkada serentak di era pandemi ini tetap dilaksanakan, hal ini akan menciderai hak-hak dari warga negara Indonesia lainnya, seperti hak hidup, hak memperoleh jaminan kesehatan, dan hak lainnya, yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Tim kontra tidak memahami hakikat bagaimana mosi perdebatan kita pada hari ini, karena pada dasarnya kita harus membedakan antara pemilihan kepala daerah dan COVID-19. Pemilihan kepala daerah bisa kita maksimalkan dengan sistem ataupun regulasi-regulasi yang ada. Kemudian COVID-19 bisa kita minimalisir dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur di dalam Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang bagaimana cara prosedur protokol kesehatan yang ketat di era new normal seperti ini. Dewan juri yang kami hormati, di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjelaskan bahwasanya merupakan peraturan penundaan atas pemilihan kepala daerah yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada bulan Juni yang kemudian diundur ataupun ditunda pada bulan Desember. Artinya, ketika pemilihan kepala daerah tersebut sering ditunda dan kemudian ditunda lagi, yang menjadi kekhawatiran di sini akan merusak bagaimana negara demokrasi yang seharusnya, terutama menciderai hak memilih dan hak dipilih masyarakat warga negara Indonesia itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati, karena pada dasarnya Perpu nomor 2 tahun 2020 ini sudah menjadi kesepakatan seluruh stakeholder. Kemudian yang kedua adalah kita tidak dapat memastikan bahwasanya akan kapan berakhirnya corona sebagaimana yang telah dijelaskan oleh WHO. Kemudian yang ketiga, menurut Hamdan Sulfan selaku mantan ketua Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwasanya demokrasi yang baik ataupun buruknya suatu demokrasi itu dinilai atas pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang tepat ataupun tidak tepat. Artinya ketika pemilihan kepala daerah tersebut sering ditunda dan akan terus ditunda, maka akan mengurangi ataupun mencederai hakikat negara demokrasi itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati. Pun di sini Dewan juri yang kami hormati, kita juga harus menengok negara Amerika. Bahwasanya Amerika Serikat sendiri, kita mengetahui indeks peningkatan COVID-19 sudah lebih dari 10 juta kasus. Akan tetapi dia memiliki prinsip, memiliki konsep tetap akan melaksanakan pemilihan presiden yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Artinya bahwasanya daerah-daerah ataupun negara-negara di luar Indonesia juga sudah melaksanakan hal tersebut. Dewan juri yang kami hormati, ketika rekan-rekan tim kontra menyatakan bahwasanya hal tersebut bertentangan konstitusi, maka akan menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Prof. Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum harus bisa menjadi sarana untuk menyelesaikan problematika dalam penyelenggaraan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir dari tim pro yang kami sayangi, moderator, timekeeper, serta para pengamat hukum yang budiman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai mosi perdebatan kita pada kali ini, izinkanlah saya untuk mengkritisi apa yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim pro. Dewan juri yang kami hormati, tim pro berargumentasi bahwa jika pilkada serentak di era pandemi ini diundur, maka hal ini akan menciderai hak-hak dari rakyat, yakni hak memilih dan dipilih. Apa tidak sebaliknya? Apabila pilkada serentak di era pandemi ini tetap dilaksanakan, hal ini justru akan menciderai hak-hak dari warga negara Indonesia, yakni hak hidup, hak memperoleh jaminan kesehatan, hak memperoleh rasa aman, dan lainnya. Pun, jika pilkada serentak di era pandemi ini tetap dilaksanakan, hal ini akan menurunkan kualitas demokrasi. Sebagaimana yang akan saya jelaskan dalam materi yang telah saya susun secara sistematis dan konstruktif. Dewan juri yang amat terpelajar,
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, seluruh komponen negara wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dewan Juri yang kami hormati, dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh rasa aman. Pun Dewan Juri yang kami hormati, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan penghidupan sebagaimana dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kemudian Dewan Juri yang amat terpelajar, Indonesia sendiri menempati posisi kelima angka COVID-19 tertinggi se-Asia dan menempati posisi ke-19 angka COVID-19 tertinggi di dunia. Jika pilkada serentak di era pandemi ini tetap dilaksanakan, hal ini justru dikhawatirkan akan menambah klaster-klaster baru COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, dalam pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menambahkan satu frasa pada pasal 200 yang telah diatur dalam ketentuan sebelumnya, yakni mengenai bencana non-alam. Pun, COVID-19 sendiri dikategorikan ke bencana non-alam berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Jadi, berdasarkan penambahan frasa bencana non-alam tadi dan dikategorikannya COVID-19 ke dalam bencana non-alam, maka pilkada serentak di era pandemi ini sudah selayaknya untuk ditunda. Mohon interupsi saudaraku, bagaimana cara saudara untuk mengatasi problematika kekosongan jabatan ketika pemilihan kepala daerah terus tertunda? Terima kasih. Dewan Juri yang amat terpelajar, nampaknya tim pro terlalu tergesa-gesa dalam menyampaikan interupsi. Padahal hal tersebut akan saya jelaskan dalam materi kali ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian Indonesia yakni pada kisaran minus 2,9% hingga kisaran minus 1% di kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian, Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian Indonesia di tahun 2020 berada pada kisaran minus 1,7% hingga kisaran minus 0,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran pilkada serentak di era COVID-19 ini membengkak dari awalnya 15,23 triliun menjadi 20,46 triliun guna pengadaan alat-alat protokol kesehatan. Dewan Juri yang kami hormati, dengan membengkaknya biaya pilkada serentak di era COVID-19 ini, sedangkan perekonomian Indonesia tengah mengalami keterpurukan, maka nampaknya tidak relevan apabila pilkada serentak tetap dilaksanakan. Dewan Juri yang amat terpelajar, untuk mengatasi kekosongan jabatan pada tingkat gubernur, maka dapat berasal dari pimpinan tinggi madya. Dan untuk mengatasi kekosongan jabatan pada tingkat bupati atau wali kota, maka dapat berasal dari pimpinan tinggi pratama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli, menutup kemungkaran lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Sekian, terima kasih. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, telah tibalah di penghujung acara pada perdebatan kali ini yang sangat sengit, sistematif, dan juga konstruktif. Adapun kesimpulan dari tim pro yang pertama adalah pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan karena hal tersebut berkaitan dengan hak antara pemilih dan juga dipilih. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini tidak dapat dipastikan akan berakhir kapan, maka dari itu haruslah tetap dilaksanakan pilkada. Adapun dari tim kontra bahwasanya apabila pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan, justru hal tersebut menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas, seperti hak untuk hidup, hak kesehatan, dan juga hak rasa aman. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan yang bisa diberikan pada perdebatan kali ini, yang pertama adalah tetap melaksanakan pilkada serentak dengan catatan melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yang kedua, melakukan penundaan pilkada pada tahun ini dengan catatan menerbitkan Perpu. Dewan Juri yang terhormat, Darul Mafasid Muqaddamun alal Jalbil Masalih, bahwasanya
mencegah kerusakan atau kejahatan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Sekian dari kami, tim Sunan Derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.